Bisa lihat lokasi orang atau alamat orang? Mending tahu lokasi orang kan, jadi gue nggak perlu tanya-tanya lagi ke mereka. Mama sedih banget. Loh, Mama kenapa nangis? Papa kamu udah nggak pulang selama 5 hari. Mama nggak tahu dia ada di mana dan lokasinya di mana. Tenang aja, Ma. Aku bisa bantu Mama dengan cara ngelihat lokasi Papa. Yang bener, Nak. Lokasi Papa sekarang ada di hotel, Ma. Apa kamu bilang di hotel? Kalau gitu Mama harus nyusul ke sana. Waduh, perang nih. Pokoknya kamu harus temenin Mama ya, soalnya Mama nggak bisa sendiri, Nak. Aku nggak ikut-ikut ya, Ma. Hai, Pak Satpam. Saya bisa tebak lokasi Bapak loh. Bapak lokasinya ada di sekolah. Ya jelas-jelas saya di hadapan kamu udah di sekolah kan. Saya cuma pamer kekuatan baru saya. Emang kekuatan kamu apa? Kekuatan bisa melihat lokasi orang. Apa kamu bilang? Kenapa Bapak kaget? Gak apa-apa, mending kamu masuk ke sekolah sekarang deh. Aneh. Hai Kay, kenapa wajah lo pucat banget? Gak apa-apa. Ini ada yang aneh, gue harus lihat lokasi lo. Hah, lokasinya kenapa di gubuk? Keisha kan ada di depan gue. Harusnya kan di sekolah. Maksud lo apa, Vel? Nggak apa-apa, kayaknya gue punya kekuatan ini error deh. Oh iya, mungkin aja bisa error. Kenapa dia nggak kaget kalau gue punya kekuatan? Karena kali ini gue butuh bantuan kalian, jadi kita bakal temenan sebentar ya. Oke, nggak masalah. Kalian nggak masalah? Tumben dia nggak ngelok-ngelok gue hari ini. Emang apa sih yang mau lo lakuin? Oke, gue bakal lihat lokasi kalian. Hah, sama di gubuk kayak Keisha. Gubuk? Lo ngomong apaan sih? Nggak apa-apa, tapi tumben aja kalian kali ini mau temenan sama gue. Dan muka kalian juga pucat kayak Keisha. Pokoknya gue yakin banget kalau kekuatan gue itu nggak error. Saya bisa bantu kamu untuk pergi ke gubuk itu. Saya bisa antarkan. Loh, Bapak tahu dari mana kalau saya mau ke gubuk itu? Dari tadi saya ngebuntutin kamu. Emangnya kamu gak sadar? Jadi kamu mau atau tidak saya antarkan ke sana? Oke Pak, anterin saya ke gubuk itu. Tapi saya nggak bisa kasih Bapak apa-apa. Tenang aja, saya nggak minta imbalan sepeser pun kok. Saya cuma mau kamu pergi ke sana. Oke. Nah, Feli, kita sudah sampai di gubuknya. Wah, ini gubuknya. Iya, mirip lagi. Sekarang saya tinggal dulu ya. Bye. Bapak mau kemana? Kan tugas saya cuma nganterin kamu, jadi kamu harus masuk sendirilah. Yah, gue ditinggal sendirian lagi. Mau nggak mau, gue harus masuk ke gubuk ini kan, karena gue udah sampai. Gue harus selamatin teman-teman gue. Gue yakin mereka terjebak di dalam sini. Permisi. Halo, Cuk. Silakan sebutkan passwordnya. Hah? Feli, silakan pergi ke aula seperti Keisha. Loh, kok Keisha-nya nggak ada ya? Harusnya kan dia ada di dalam aula ini. Ada kasur. Kebetulan gue suka rebahan, jadi mending gue rebahan aja kan. Enak banget sih kasur ini, surga duniawi. Sekarang gue mau tidur dulu. Masih ngantuk. Loh, Vel, kok lo masih berkeliaran sih? Lah, emang kenapa? Masalah buat lo? Harusnya kalau lo udah masuk aula, lo nggak bakal bisa keluar lagi karena udah meninggal. Tunggu. Maksud lo Keisha udah meninggal? Yap, ya udah deh, gue mau balik dulu ya. Nanti gue bisa dihukum bu guru kalau gue ngasih tahu lo. Ya ampun. Kayak astaga, lo masih hidup. Lo nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa, tapi Vel, coba lihat deh ke sana. Kalau gitu kita harus sembunyi sekarang juga. Tunggu, Vel, kalau dimarahin sama bu guru gimana dong? Udah, nggak ada waktu lagi. Sekarang kita mulai babak kelas 10. Oh ya, kalian jangan sampai memainkan permainan domikado ini ya kalau nggak sama saya. Kenapa nggak boleh, Bu? Kalian tidak perlu tahu, pokoknya tidak boleh saja. Baik, Bu. Baiklah, kita mulai babak ke-10 sekarang juga. Kenapa nggak boleh? Larangan adalah perintah kan? Loh, Dek, kamu ngapain di sini? Please Pak, jangan kasih tahu keberadaan saya sama bu guru. Saya nggak bakal kasih tahu, asalkan ada imbalannya. Kamu bisa kasih saya apa? Saya bisa musnahin game domikado. Apa kamu bilang? Kalau gitu kamu boleh pergi. Semoga beruntung ya. Bapak percaya sama saya? Oke Pak. Iya, saya mohon kamu lakukan yang terbaik untuk menghilangkan game domikado. Oke, kita nggak boleh berisik dan gue punya kabar baik loh. Kabar baik apa tuh, Vel, di saat-saat kayak gini? Gue bisa musnahin game domikado. Hah? Gimana caranya? Iya, caranya dengan kita bermain domikado. Sampai kapan kita main domikado itu? Sampai pulang sekolah.
Oke, nggak ada cara lain kan? Ayo kita mulai. Domikado, Eskado, Bea, Beu. Saatnya pulang sekolah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah pulang sekolah tuh, Vel. Tapi kenapa nggak ada reaksi apa-apa ya? Gue juga nggak tahu karena tadi gue cuma ngupik pembicaraan Bu Guru. Katanya nggak boleh main Domikado selain di game mereka. Kalau gitu, Vel, coba lihat itu apa tuh, Vel? Saya adalah Jin Domikado dan saya dapat mengabulkan satu permintaan kalian karena kalian telah bermain Domikado. Semoga Bu Guru jadi tumbal dalam permainan Domikado. Wah, semua singanya pada keluar dari aula dan menyerang Bu Guru. Gue penasaran banget apa sih yang ada di balik pintu ini sampai semua orang nyembunyikan. Wow, gelap banget. Gue gak bisa lihat apa-apa. Kira-kira apa sih yang ada di dalam ruangan ini? Vel, lo lagi ngapain? Cepat kunci sekarang juga. Iya, gue bakal kunci lagi. Udah, puas kan lo? Kenapa sih lo larang gue? Karena itu hal terlarang. Lo dapat kunci itu dari mana sih? Jujur sama gue. Duh, kasih tahu Keisha nggak ya? Gue dapat kunci ini dari Jessie. Astaga, kenapa lo udah deket sama dia? Dia itu kan licik banget. Lo barusan aja dijebak sama si Jessie. Apa lo bilang? Kasian deh lo. Kurang ajar. Pengumuman, saya telah kehilangan kunci ruang rahasia dan saya akan melakukan razia sekarang juga. Kenapa semua orang lihat ke arah gue? Emangnya ada yang salah ya dari penampilan gue? Lo masih belum sadar, Vel? Udah deh, ngaku aja. Feli, apakah kamu orangnya? Iya deh, saya ngaku kalau saya yang curi. Wah, hebat sekali ya orang baru ini. Cepat kembalikan. Sebagai gantinya kamu harus dihukum. Dihukum? Astaga, kalian dengar itu? Feli bakal dihukum. Hukuman itu kan legend banget. Semua orang pada kaget. Aduh, gelap banget. Gue dikunciin di dalam ruang rahasia ini. Gue harus gimana dong? Kita kedatangan tamu baru loh. Dia kayaknya anak baru deh. Lah, kok banyak orang? Kamu belum tahu ya? Kita semua di sini adalah korban yang dihukum sama penjaga. Jadi kalian semua melakukan kesalahan dan berakhir sama kayak gue? Yap, betul sekali. Dan di sini nggak ada jalan keluar. Kita bakal selamanya di sini. Enggak, pasti ada jalan keluarnya. Kita udah coba cara apapun ratusan kali, tapi nggak ada hasilnya. Kita nggak bisa keluar. Sebenarnya gue ngambil kuncinya penjaga. Itu adalah kunci dari pintunya. Iya, ini salah satu kunci dari kelima kunci itu. Wah, akhirnya kita bisa bebas. Tapi gue rasa nggak segampang itu deh. Kalian gak boleh berisik karena nanti kita bisa ketahuan. Kalau gitu cepetan buka. Kita udah nggak sabar lagi menghirup udara bebas. Akhirnya kita semua bebas. Bebas dari apanya? Kalian mau kabur ya? Kabur? Tunggu nak, jangan kabur. Ada mama di sini. Loh, mama ngapain di sini? Mama kan detektif, jadi mama tahu kalau ada yang gak beres di panti ini. Dan kebetulan pas kami nyariin kamu ngebuka pintu ini. Wah, betapa beruntungnya diriku. Aku juga udah nyelamatin yang lain loh, Mah. Waduh, tamatlah riwayatku. Aku harus kabur. Tangkap penjaga itu. Tenang aja, karena pihak kepolisian udah ada di depan pintu. Jadi sekarang kita bisa tinggal bersama lagi deh. Iya, Mah. Hah? Ini kan barang-barangnya Mama. Kalau gitu dijual aja deh sesuai apa kata Keisha. Gue ikutin anjuran dia. Kira-kira setelah ini reaksi Mama gimana ya? Yeay, gue udah dapet 999 juta. Lo gak sadar ya, Vel? Gak sadar apaan? Gue cuman ngejual barang nyokap gue sesuai apa saran lo. Iya, tapi harganya mahal banget. Harusnya kan barang-barang yang lo jual itu harganya murah aja. Lah, iya juga ya. Mungkin barang yang gue jual itu limited edition. Tapi perasaan gue mengatakan bahwa barang-barang itu adalah barang terlarang. Tadi nuduh nyokap gue main dukun. Sekarang nuduh nyokap gue nyimpen barang terlarang. Bukan gitu maksudnya, Vel. Udah deh, gue gak butuh nasihat dari lo lagi. Gue harus ngejual barang dengan harga 1 juta lagi biar bisa diperlakukan kayak ratu. Berhenti jual barang-barangmu, Feli. Lah, emangnya kenapa, Bu? Ini kan urusan saya. Kenapa ibu ikut campur? Memangnya kamu gak tahu kamu ngejual barang itu ke siapa? Ke sistem kan? Iya, ke sistem dan barangmu akan dimanfaatkan oleh sistem. Oh, tenang aja Bu, karena yang saya jual cuma rongsokan kok. Pokoknya kamu harus berhenti sekarang juga sebelum terlambat. Oh enggak Bu, karena nanggung tinggal 1 juta lagi. Gue harus ngejual apa lagi ya? Permen atau baju? Ya ampun, ini kan harganya murah banget kalau dijual. Tapi nggak apa-apa deh, membantu sedikit. Mama nggak ngerasa kehilangan barang gitu?
Nggak ada sih, soalnya mama barusan tidur pakai bantal dan guling favorit mama. Lah, bukannya bantal mama udah gue jual ya? Tapi kenapa masih ada? Terus mama juga udah makan dan minum apapun yang ada di meja makan itu. Ini bener-bener aneh. Semua itu udah gue jual, tapi kenapa mama masih punya? Jangan-jangan yang gue jual itu bukan barang-barangnya mama lagi. Kamu kenapa kelihatan kebingungan gitu sih? Gak apa-apa kok, Mah. Aku cuma mikirin ujian yang di sekolah tadi yang aku kerjain. Kamu masih jual-jual barang ya? Iya, masih, Mah. Emangnya kenapa? Jangan sampai jumlah jualnya jadi 1 miliar ya. Oke. Loh, kok apa yang mama bilang berbanding terbalik sama apa yang dibilang Keisha? Kayak nggak mau gue dijadiin kayak ratu gitu. Vel, barusan nyokap lo ngehubungin gue. Katanya harus musnahin lo secepatnya. Loh, emangnya gue ada salah apa? Emangnya gue udah menyakiti hati nyokap gue ya? Nyokap lo nggak ngasih tahu alasannya sih. Jangan-jangan nyokap gue mau musnahin gue karena gue ngejual barang-barang limited dia ya? Rumah atau gudang? Lo harus jual rumah lo sekarang juga biar nggak kena malapetakannya si dukun. Kira-kira nasihat dari lo bisa dipercaya nggak ya? Please Vel, kali ini aja percaya sama gue. Kalau gue bohong, lo boleh putusin persahabatan kita deh. Oke, gue pegang omongan lo. Loh, kenapa di rumah gue banyak polisi ya? Kenapa kamu tega bikin mama ketangkep? Aku nggak tahu apa-apa, Mah. Ini maksudnya apa sih? Infonya ibumu tuh ditangkap karena menyimpan jantung manusia untuk membuat tambah kaya. Apa? Jadi sekarang aku juga kehilangan harta-harta aku? Karena saldo lo udah lebih dari 1 M, jadi lo udah pantas diperlakukan seperti ratu. Oh iya.